Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia-Nya kembali Allah pertemukan kita di kesempatan pagi hari yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan nikmat dari Allah. Semoga Allah merahmati kita sekalian, menambah taufik dan hidayah-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari sirah perjalanan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam pembahasan kejadian besar sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelumnya telah kita lewati bagaimana Rasulullah SAW yang keadaannya benar-benar dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan dari kecil, remaja hingga dewasanya. Allah jauhkan dari perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Kemudian Nabi SAW juga Allah Subhanahu wa taala jaga fisiknya di dalam kebaikan, ya, kekuatan fisiknya dan juga sifat karakter dan akhlaknya, ya, yang semakin mengokohkan kebenaran beliau sebagai pilihan Allah untuk mengemban risalah yang besar ini. Terdapat beberapa kejadian besar yang juga menyaksikan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti benarnya apa yang beliau serukan dan bantahan setiap mereka yang menolak untuk beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah Rasulullah SAW yang ikut menyaksikan perjanjian Fudul, yaitu suatu perjanjian yang disepakati oleh orang-orang Quraisy penduduk kota Mekah untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong, membela orang yang dizolimi, ya. Tentu ini adalah persaksian dan perjanjian kebaikan. Nabi SAW ikut hadir dalam perjanjian tersebut, kesepakatan tersebut, ya. Menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana Rasulullah SAW hidup bermasyarakat untuk apa yang menjadi nilai-nilai kebaikan, maka beliau ikut serta dan berpartisipasi. Tapi kalau itu adalah kejelekan dan keburukan, maka beliau alaihi wasallam paling jauh dari perbuatan dosa dan maksiat, ya. Kemudian di antara kejadian besar juga sebelum Nabi SAW diangkat sebagai seorang Nabi, pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, yang pernikahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keturunan dari Khadijah, ya. Walaupun umumnya keturunannya beliau itu wafat. Akan tetapi ini suatu keberkahan tersendiri tentunya pada istri beliau yang satu ini, dan juga pernikahan dengan Khadijah radhiyallahu taala anha sedikit banyaknya menopang dan menguatkan apa yang beliau alaihissalam serukan selanjutnya di tengah-tengah manusia yang pastinya memerlukan dukungan, ya. Dan seorang istri berada pada keadaan sebaik-baik yang memberi dukungan, memotivasi untuk kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Ma'ruf bagi kita sekalian kisah Rasulullah SAW yang pulang ke rumah dalam keadaan menggigil setelah mendapatkan wahyu pertama kali. Khadijah lah radhiyallahu taala anha yang menenangkan. Dalam keadaan yang berat seperti itu, maka Khadijah berdiri sebagai seorang istri yang memotivasi dan membawa ketenangan untuk suaminya ini. Maka ini menunjukkan peran besar Khadijah radhiyallahu taala anha di awal-awal perjuangan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam tentunya, ya. Maka pernikahan dengan Khadijah ini juga menjadi suatu kejadian besar, ya, yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan pada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Juga ini menunjukkan bagi kita sekalian, ya, pentingnya memilih dan menikahi wanita-wanita yang solehah, yang akan mendukung, menopang dan ikut bersama di dalam kebaikan menjalani kehidupan, khususnya menunaikan apa yang Allah wajibkan. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfad din." Siapa yang menikah maka dia menyempurnakan setengah agamanya. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada kita sekalian atau menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan wanita yang salehah. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita sekalian, hendaklah salah seorang di antara kalian memiliki atau menjadikan atau mendapatkan wanita yang salehah yang membantu dan menolongnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia alaihi wasallam juga menjelaskan di antara kebahagiaan seseorang dalam hidup adalah pendamping yang salehah yang mendampinginya mengisi kehidupan ini. Maka ini semua menekankan dan menunjukkan kepada kita sekalian betapa pentingnya Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, khususnya di awal-awal dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini bukan berarti tidak pentingnya istri-istri beliau yang lain, karena istri-istri beliau yang lain masing-masing memiliki peran kebaikan yang menyempurnakan apa yang menjadi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara kejadian besar yang mendukung dan semakin menguatkan kedudukan dan keadaan Rasulullah SAW di tengah masyarakatnya sebagai bantahan mereka yang menolak kenabian beliau, itu kisah pembangunan Ka'bah dan perselisihan manusia ketika itu, siapa yang meletakkan Hajarul Aswad ke tempatnya,
selesai pembangunan Ka'bah itu. Ya, jadi tentunya hadirin yang dimuliakan Allah, Ka'bah ini bangunan biasa. Ya, dia mengalami apa yang dialami oleh umumnya bangunan, dari kekurangan, ya, material-material seiring dengan lamanya waktu berdirinya Ka'bah itu, ya, perlu perawatan. Ya, jadi Ka'bah yang ada sekarang juga dirawat, enggak dibiarkan begitu saja, ya, enggak ada perbaikan, ada. Ya, karena Ka'bah itu sejatinya makhluk. Ya, kita tidak menyembah Ka'bah, tapi dia sebagai arah yang Allah perintahkan kita, yang memusatkan kita ketika beribadah mengarah kepadanya. Tapi kita tidak menyembah Ka'bah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika tawaf dan hendak mencium Ka'bah, ya, Umar mengatakan, inilah a'lam annaki hajar la tanfa'u wa la tadur. Sungguhnya saya tahu kamu itu cuman batu, tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Apa yang kami lakukan bukan untuk menghambakan diri atau mengagungkan seonggok batu. Lau ma ra'aitu Rasulullah SAW qabbaltuki ma qabbaltuk. Kalau aku enggak lihat Rasulullah SAW menciummu, aku enggak akan cium. Kamu cuman batu. Menunjukkan kepada kita sekalian, para sahabat radhiyallahu taala anhum paham hal ini, dan kaum muslimin untuk mengetahui dengan baik, Ka'bah itu bukan sesembahan berhala yang umat Islam menyembahnya. Kita menyembah Allah. Makanya pada suatu keadaan kita tidak mengetahui kemana arah kiblat, maka kata Allah, fa'ina ma tuwallu fathamma wajhullah. Maka ya pastikan, tentukan saja arah kiblat kalian kalau memang nggak tahu arahnya. Karena kemanapun arah kalian sholat, kalian menghadap wajah Allah. Ini menunjukkan bagi kita sekalian, Allah lah sejatinya yang kita sembah, yang kita ibadahi. Ka'bah, bangunan seperti bangunan yang lainnya, makhluk Allah SWT, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Ya. Hanya saja dia punya keistimewaan. Keistimewaannya adalah dia adalah suatu titik yang Allah perintahkan kita memusatkan arah sholat kita menghadap kepadanya. Itu saja. Dan Ka'bah mengalami apa yang dialami bangunan yang lainnya, seperti kehancuran, ya, kerusakan. Pernah terjadi pada zaman Nabi yang mulia alaihi wasallam, Ka'bah dipugar. Karena tentu terdapat kekurangan-kekurangan semenjak dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ma'ruf ya kisah dibangunnya Ka'bah oleh Nabi Ibrahim, ya. Dan Ka'bah ditegaskan dalam Al-Quran adalah masjid pertama kali yang diletakkan untuk manusia, penuh dengan barokah, yang di dalamnya terdapat banyak tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran keagungan Allah.
Allah berfirman, "Inna awwala baitin udhiha lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan." Rumah yang pertama kali diletakkan untuk ibadah manusia adalah Bakkah, di Bakkah, yaitu di Mekkah, yang penuh dengan barokah sebagai petunjuk bagi seluruh alam semesta. Di dalamnya terdapat tanda kebesaran keagungan Allah yang sangat jelas. Di antaranya adalah Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini bukan kuburan Nabi Ibrahim. Ya. Orang kita menyebut kuburan kan maqam. Tapi Maqam Ibrahim yang dimaksud dalam ayat ini adalah jejak berdirinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Allah abadikan. Sekian ratus tahun berlalu, waktu jejak itu tetap terpelihara. Ya. Maqam Ibrahim. Jadi yang ada di samping Ka'bah itu Maqam Ibrahim, yang kayak menara kecil, ya, itu dalamnya prasasti jejak kaki Nabi Ibrahim, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Ya, Allah abadikan sebagai bukti kebesaran keagungannya. Benarnya Ka'bah itu bangunan yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian kata Allah, wa man dakhalahu kana aminan. Yang masuk ke dalam kota Mekkah maka dia berada dalam keadaan aman. Ya. Ayat ini menunjukkan kepada kita sekalian, Ka'bah adalah bangunan pertama kali yang dibangun untuk tempat dan arah ibadah manusia. Ya. Dan Ka'bah sendiri memiliki banyak keutamaan. Ya. Di antaranya dia adalah tempat yang sejajar dengan Ka'bahnya langit Baitul Ma'mur. Ya. Belum lagi para ilmuwan yang meneliti tentang keberadaan Ka'bah yang menjadi titik poros bumi, ya, dan banyak lagi. Ya, walhasil kata Allah, fihi ayatun bayyinat. Di dalamnya terdapat ayat yang sangat jelas. Tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW pernah ditanya, bangunan apa yang pertama kali ditegakkan, dibuat sebagai masjid? Maka Nabi menjawab, Masjidil Haram. Kemudian setelah itu apa? Nabi SAW menjawab, Masjidil Aqsa. Ditanya oleh Abu Dzar, wa kam bainahuma, berapa jarak bangunan Ka'bah dengan Masjidil Aqsa, berapa jarak lama? Ya. Maka kata Nabi SAW, arba'una sanah, 40 tahun. Jadi Masjidil Haram 40 tahun lebih tua dari Masjidil Aqsa. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kisah dibangunnya Ka'bah ma'ruf, itu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan yang lainnya, ya. Hadis yang sahih yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya Hajar yang merupakan hadiah dari istri pertamanya Sarah. Hajar dulunya budak, ya, diberi untuk suaminya, dan ternyata Hajar memiliki anak dari Ibrahim. Allah perintahkan membawa Hajar dengan anaknya yang masih bayi itu ke tempat yang Allah perintahkan, dan tempat itu adalah Mekkah sekarang ini, tempat berdirinya Ka'bah.
waktu itu adalah lembah gersang. Gak ada pepohonan, gak ada penduduk, hanya lembah dengan bukit terjal. Ya, makanya di sana ada bukit Sofa, Marwa. Ya. Maka setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya dengan perbekalan yang mereka bawa, itu sekeranjang korma, kemudian ditinggalkan. Sang istri pun terheran, bagaimana mungkin engkau tinggalkan aku dengan seorang anak bayi di tempat tak berpenghuni, 2 orang lemah harus berada di sini dan kau pergi. Wajar sebagai seorang istri punya pandangan seperti itu. Ya, karena tentunya suami punya kewajiban untuk melindungi, merawat, memberi tempat tinggal, menafkahi. Ini malah ditinggalkan. Ya. Maka wajar seorang istri akhirnya bertanya kepada suaminya itu Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tergubris dengan pertanyaan tersebut dan tetap berlalu. Akhirnya istri yang salehah ini paham suaminya itu bukan manusia biasa. Dia adalah utusan Allah. Gak mungkin melakukan hal yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Pasti punya alasan kuat kenapa dia melakukan ini. Gak mungkin seorang nabi menjadi orang yang menyia-nyiakan keluarganya, tidak menafkahi, tidak memberi tempat tinggal. Gak mungkin. Ya. Maka si istri ini paham bahwasanya suaminya itu gak mungkin melakukan itu dalam rangka lepas dari tanggung jawab. Maka dia mengatakan, Allah amaraka bihadza, Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini. Maka Nabi SAW, Ibrahim mengatakan, naam, iya. Dan dia segera berlalu, pergi dan tidak melihat lagi ke belakang. Ya, sampai akhirnya berada pada tempat yang sudah tidak terlihat lagi. Maka Nabi Ibrahim berdoa dengan doa yang ma'ruf yang Allah abadikan dalam surah Al-Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku, anak istriku di lembah tak berpenghuni, tidak ada tanaman di dalamnya, yang akan dibangun di situ rumahmu yang mulia. Ya Allah, untuk menegakkan sholat, maka jadikan hati-hati manusia memiliki kecondongan kepadanya. Nah, ini makanya kita saksikan Ka'bah, ya, bangunan tua, tapi betapa banyak hati-hati manusia seperti tertarik untuk mendatangi, penuh dengan kekhusyuan, menangis, berdoa, beribadah, seperti ada magnet di sana yang menarik kita untuk datang lagi dan datang lagi dan lagi. Ini adalah keberkahan doa Nabi Ibrahim yang memang pernah berdoa, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia cenderung dan condong kepadanya. Ya. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Dan berikan rezeki, ya, orang-orang di sana, penduduk kota Mekah, agar mereka bersyukur. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Setelah berdoa, berlalu Nabi Ibrahim pergi ke
tempat tinggal pertamanya yaitu di Syam. Ya. Nah, kemudian seorang ibu dan anak di lembah tak berpenghuni. Ya, mereka melanjutkan kehidupan. Ya. Istri Nabi Ibrahim mengatakan, apakah Allah merintahkan kamu ini? Ibrahim mengatakan iya. Istri yang solehah ini meyakinkan dirinya dengan mengatakan idzan la yudayyi'una. Kalau gitu kalau memang ini perintah Allah untuk kami ditinggalkan di sini, maka Allah enggak akan menyia-nyiakan kami, dengan penuh keyakinan. Kalau ini perintah Allah pasti enggak sia-sia, walaupun nampak di awal dan pandangan pertama ini suatu yang berat. Begitulah hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran besar buat kita sekalian. Memandang dan melihat agama ini dan syariat yang ada di dalamnya. Jangan pernah memiliki pemikiran kalau itu adalah sesuatu yang mustahil untuk kita amalkan, ya, berat untuk kita laksanakan. Tapi hendaklah kita mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Karena kalau kita membawa diri melihat agama ini dengan keberatan, akhirnya jadi berat. Tapi kalau kita membawa diri dengan membuka hati terhadap agama ini, maka Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Lihat istri Nabi Ibrahim ini Hajar, kurang berat apa di depan matanya? Dia hanya ditemani oleh anaknya yang masih bayi, tempat yang tidak berpenghuni, dengan perbekalan seadanya. Gimana kalau bekal ini habis? Dia harus menyusui anaknya. Dia bisa mati kekeringan di sana. Tapi ketika dia tahu ini adalah perintah Allah, pasti ini enggak sia-sia. Dia terima apa yang menjadi ketetapan ini dengan penuh kelapangan hati. Akhirnya dia mudah untuk tetap menetap dan diam di sana. Ya. Ini pelajaran besar yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya kepada kita sekalian. Bagaimana seharusnya kita membawakan diri kita melihat, memandang apa yang datang dari agama ini, dari perintah atau larangan. Tidak dengan keberatan, tidak dengan susah hati, tapi dengan penerimaan, tapi dengan berbaik sangka. Pastinya itu adalah kebaikan. Maka kalau itu yang menjadi keadaan kita, Allah akan bukakan kebaikan, keberkahan. Mudahkan kita untuk bisa melalui keberatan-keberatan itu, mudahkan untuk kita bisa mengamalkan agama kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, berdiamlah di sana Hajar dengan anaknya Ismail. Sampai akhirnya perbekalan habis. Air susu ASI pun mengering. Karena tentunya seorang ibu menyusui, dia juga perlu konsumsi. Ya. Untuk memproduksi ASI-nya. Enggak ada yang dimakan, enggak ada yang diminum, habis. Anaknya pun menangis. Sang ibu bisa kuat bertahan. Tapi sang anak, bayi, dia mana ngerti kalau ibunya dalam keadaan tidak memiliki sesuatu untuk dimakan sehingga ASI-nya bisa keluar lagi. Maka sang ibu pun tidak berdiam diri, mengusahakan untuk mencari pertolongan, untuk mencari apa yang dia bisa makan dalam rangka menghidupi anaknya itu. Ya. Ini dalil yang menunjukkan kita sekalian, Allah Maha Kuasa untuk memberi makan begitu saja kepada Hajar dan Ismail. Ya. Tapi lihat, Allah SWT menjadikan contoh pada Hajar untuk berusaha berjalan mencari terlebih dahulu. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, yang namanya beragama bukan dengan kita duduk diam
menunggu hujan emas dari langit. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keterikatan hati bersandar kepada Allah atas setiap apa yang kita harapkan dengan melakukan usaha. Jadi yang namanya tawakal itu dengan bergerak dengan usaha. Tawakal itu bukan pasrah. Kepasrahan adalah kelemahan dan itu bukan tawakal yang benar. Tawakal itu satu paket dengan usaha. Dalam keadaan hati tidak bergantung kepada usaha, tapi bergantung kepada Allah. Usaha dilakukan meyakini itu sebagai sebab yang akan menyampaikan keberkahan dari Allah. Jadi agama ini bukan malas, bukan mengajarkan atau tidak mengajarkan kemalasan, atau kita untuk pasrah, berpangku tangan, berdiam, untuk tidak melakukan apa-apa, menunggu hasil hujan emas dari langit. Itu bukan takwa yang benar, itu adalah kelemahan. Ya. Lihat Nabi Ibrahim, Hajar, ya. Dan contoh lagi yang sangat besar yang menunjukkan akan hal ini, kisah Maryam yang hendak melahirkan dalam keadaan lapar, berteduh di bawah pohon korma di musim panas. Ya. Allah Maha Kuasa untuk memberi makan dia begitu saja dalam keadaan dia memikul ujian besar, hamil tanpa pendamping suami yang menghamilinya. Sedangkan dia sebagai orang yang ahli ibadah. Tentu ini membawa fitnah besar. Akhirnya dia mengasingkan diri, ya, sehingga akhirnya nggak ada perbekalan dan lain, dalam keadaan lapar. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Goyangin tuh pohon korma, nanti akan jatuh buah korma yang mengkel-mengkel. Orang hamil, ya, seberapa kuat sih goyangin pohon? Itu pohon korma besar, dia dorong-dorong sekuat tenaga, apalagi nabrakin dirinya juga gak goyang tuh korma. Tapi menarik buat kita, Allah suruh dia ngegoyangin. Sebagai pelajaran buat kita sekalian, sebab itu gak boleh ditinggalkan. Tapi jangan meyakini sebab sebagai penentu. Karena sebab tidak berarti apa-apa kalau pencipta, penguasa sebab tidak menginginkan hasil. Yang menentukan semuanya Allah. Sebab dilaksanakan dengan keyakinan itu diperintahkan oleh Allah, dengan keyakinan itu dibenarkan oleh Allah. Ya. Itu yang Allah perintahkan dan itu yang dibolehkan untuk kita lakukan dari sebab. Kita kembali lagi, maka Ibunda Hajar akhirnya mencari apa yang bisa dia makan, mencari pertolongan. Anaknya sudah nangis, kelaparan. Dia berlari kecil ke bukit Sofa, melihat nggak ada orang. Turun naik lagi ke bukit Marwa. Itu turun naik berat itu. Bukitnya itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah jalanannya lurus, walaupun ada tanjakan dikit, tapi nggak ada terjal-terjalnya. Dulunya itu batu, terjal. Ya, dia naik Sofa, Marwa, sampai 7 kali dia berputar. Itulah syariat sa'i Sofa Marwa, ya, yang Allah SWT jadikan sebagai bagian manasik dari umroh dan haji. Hingga akhirnya terakhir di Marwa, ya, kemudian ketika balik ke anaknya, dia dapatkan air Zam-Zam di dekat anaknya itu. Ya. Kemudian karena
tidak mau kehilangan air itu, dia pun segera mengumpulkan dan membuat kayak penghalang agar air ini nggak tumpah kemana-mana menurut pikiran dia. Padahal kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati ibunda Ismail, itu Hajar. Kalau air itu tidak ditahan, air itu akan mengalir jadi sungai. Tapi ditahan udah jadinya sumur. Ya. Akhirnya mereka pun dapat makan dari air yang berkedudukan ya, layaknya makanan. Kata Nabi SAW, ma'u zamzam syifa'u suqmin wa ta'amu tu'min. Air zam-zam obat untuk penyakit dan makanan yang mengenyangkan. Walaupun dia posisinya air, tapi dia itu memberi kekenyangan. Itu air zam-zam. Hiduplah mereka terus. Ya, sampai akhirnya ada rombongan orang-orang yang suka pindah-pindah itu, nggak punya rumah menetap dulu, orang-orang Yaman, Arab asli. Ya, melihat ada sumur di situ, mereka minta izin untuk tinggal di sana. Ya, akhirnya terciptalah suatu peradaban masyarakat dan seterusnya. Dan Ibrahim kembali datang di kemudian hari untuk anak istrinya ini. Ya, sampai akhirnya membangun Ka'bah bersama Nabi Allah Ismail. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, Ka'bah bangunan seperti umumnya bangunan mengalami apa yang dialami oleh bangunan yang lainnya. Kerusakan, perlu perawatan. Dan itu pernah terjadi pada zaman Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya. Diceritakan oleh Jabir ibn Abdullah, ya, kisahnya yang pernah kita lewati. Nabi yang mulia SAW bersama dengan pamannya Abbas ikut bersama-sama memikul batu untuk kembali memperbaiki bangunan Ka'bah. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika hendak meletakkan Hajarul Aswad, maka orang-orang ketika itu berselisih, berebut siapa yang meletakkan Hajarul Aswad ini ke tempatnya setelah dibangun. Ya. Kemudian terjadilah kesepakatan. Ya. Ketika itu setelah masuknya Nabi yang mulia alaihi wasallam, kesepakatan di antara mereka bahwasanya siapa yang pertama kali masuk ke masjid atau ke Masjidil Haram, maka dialah yang memutuskan atau yang berhak untuk membawa batu ini ke tempatnya. Dan Rasulullah SAW di kemudian hari adalah orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah melalui pintu Bani Syaibah. Maka Nabi SAW dengan kebijakannya, ya, memutuskan bahwasannya Ka'bah ini untuk dibawa bersama-sama. Setiap orang, setiap suku dengan perwakilannya berpartisipasi dan ikut andil membawa Hajarul Aswad ini untuk kembali ke tempatnya. Sampai sudah dekat, barulah Rasulullah SAW yang meletakkannya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kejadian ini semakin mengokohkan nama beliau alaihi wasallam, karena keputusan itu benar-benar menjadi keputusan yang diterima dan melegakan, memuaskan semuanya. Ya. Ini sedikit banyaknya sebagai bantahan kalau ada orang yang nanti menolak apa yang beliau suruh dan beliau ajak. Sedangkan mereka tahu bagaimana track record Nabi yang mulia alaihi wasallam. Bagaimana amanah, kebijaksanaan dia, orang yang diperhitungkan di masyarakatnya, punya banyak andil kebaikan. Begitu hadirin yang dimuliakan Allah.
Itulah yang harus jadi kita contoh ketika kita ingin merubah masyarakat, mengarahkan mereka pada kebaikan, menasihati mereka. Tunjukkan dulu kita adalah orang yang ingin kebaikan buat mereka. Tunjukkan dulu kebaikan-kebaikan yang bisa mereka pahami, yang ada, yang bisa kita lakukan. Ya, kalau kita benar ingin kebaikan buat mereka, tapi di awal-awal kita sudah langsung berusaha untuk merubah mereka, dalam keadaan mereka juga belum melihat kiprah kita yang ingin kebaikan buat mereka, tentu akan sedikit banyaknya akan menjadi banyak kesalahpahaman. Kamu siapa? Mau apa? Masa orang dibilang salah seperti ini? Kamu aja baru datang, nggak ketahuan gimana andilnya, partisipasinya. Terus mau bilang orang begini begitu salah, keliru, gimana kamu? Pasti orang banyak salah paham. Ya, Nabi yang mulia alaihi wasallam, lihat, sudah terbangun karakternya, sudah dikenal kebaikannya. Ya. Begitu saja masih ditolak. Apalagi yang karakternya belum terbangun di masyarakatnya. Tentu lebih rentan untuk disalahpahami ketika berusaha memperbaiki apa yang menjadi keadaan masyarakat yang keliru dan salah. Ya. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, ini kan sebagai pelajaran, menunjukkan betapa pentingnya membangun karakter itu, ya, karakter diri di tengah masyarakat, menunjukkan pada mereka kita itu benar, bukan mau apa-apa, bukan ingin dipuji, disanjung, mendapatkan tempat di hati mereka. Enggak, kita ingin kebaikan, menjelaskan ini yang Allah perintahkan, mengajak dan menyeru jadi hamba Allah, bukan jadi hamba kita, bukan jadi hamba seseorang. Jadi hamba Allah, beribadah kepada Allah, ittiba kepada Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya. Tapi sebelum itu semua, hendaklah seorang mengusahakan bagaimana bisa membuka dulu hati manusia untuk dirinya, sehingga dengan itu bisa lebih mudah untuk dicerna, dipahami dan diterima. Ya. Nah, ini Nabi yang mulia SAW dalam kisah ini semakin mengokohkan keadaan beliau di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, menarik buat kita juga, ini hadis yang sahih. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang hijir, atau orang sekarang menyebutnya hijir Ismail, bangunan tembok, ya, setengah itu, yang setengah lingkaran di dekat Ka'bah kan, setengah lingkaran menempel di Ka'bah. Aisyah bertanya, hijir itu apa maksudnya? Ya, kok ada temboknya setengah, ya, ada bangunannya yang terbangun, tapi enggak sampai atas seperti yang kotaknya itu. Maka kata Nabi SAW, ya, Aisyah bertanya, Aisyah bertanya, aminal bait huwa, hijir itu yang ada bangunannya cuman berapa meter aja, kalau nggak salah 1 meter atau 1 meter lebih dikit ya, itu masuk bagian Ka'bah atau bukan sih? Kok nampak kayak bangunan nanggung, tidak ditinggikan bareng sama yang kotak itu masuk bagian Ka'bah bukan? Kata Aisyah bertanya. Kata Nabi SAW, iya, itu masuk bagian dari Ka'bah. Ya. Aisyah bertanya lagi, falimalam yudkhiluhu fil bait. Terus kenapa enggak dilanjutin, dibangun sehingga jadi satu kesatuan Ka'bah? Maka Nabi SAW menjawab, inna qaumaka qasurat bihim an-nafaqatu. Kaummu, yaitu maksudnya adalah orang-orang penduduk Mekah, dulu waktu ngebangun biayanya terbatas, kurang, ya, nggak ada biayanya, kehabisan
untuk memasukkan Hijr itu ke dalam bangunan. Qalat fama sya'nu babihi murtafi'an. Terus kenapa kok pintu Ka'bah harusnya kan rata tanah, namanya pintu seperti rumah biasa kan? Ini pintunya di atas, nggak ada tangga pula. Kenapa pintunya di atas? Ya. Maka kata Nabi SAW, fa'ala dzalika qaumuk liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u. Kaummu itu yang merubah. Dulu dibangun Ibrahim gak kayak gitu. Dulu dibangun Ibrahim ya biasa, pintunya itu rata tanah. Tapi kaummu dulu penduduk Mekah bangun itu pintunya sampai di atas, agar mereka bebas untuk memperkenankan siapa yang masuk menurut mereka dan siapa yang gak boleh. Jadi orang gak bisa sembarangan masuk. Yang masuk harus ada izin, harus ada registrasi lah dari mereka. Karena kan gak bisa main masuk aja nyelonong. Itu pintunya di atas seperti itu. Ya multazam itu, ya kan? Antara Hajarul Aswad, ini multazam, ini pintu Ka'bah. Kan di atas kan pintunya itu. Nah, kemudian kata Nabi SAW, walaula anna qaumak hadithu ahdihim fil jahiliyah fa akhaf an tunkiru qulubuhum lanadartu an adkhulal jadar fil bait wa an alzuqa babahu bil ard. Kemudian Nabi bersabda, kalau bukan dulu atau kalau bukan karena orang-orang ini penduduk kota Mekah kan umumnya mereka masuk Islam akhir-akhir ketika penaklukan kota Mekah. Sudah ada orang muhajirin dan seterusnya, tapi kan gak tinggal di Mekah. Kata Nabi, kalau bukan karena banyak orang-orang yang baru masuk Islam ketika Nabi menaklukkan kota Mekah dengan izin Allah, kalau bukan karena mereka baru masuk Islam, aku khawatir akhirnya mereka malah mengingkari dan menuduh yang enggak-enggak tentang beliau, seolah-olah merubah agama Ibrahim. Kalau bukan karena itu, saya akan memasukkan Hijr itu menjadi satu kesatuan dengan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu nggak kotak jadinya. Ya, ada lingkaran kecil di situ. Saya akan masukkan Hijr di sana dan saya akan turunkan pintu Ka'bah rata tanah. Tapi karena orang-orang itu baru masuk Islam dan saya takut mereka malah mengingkari apa yang saya lakukan, menuduh saya merubah agama Ibrahim, akhirnya mereka lari dan keluar dari Islam. Akhirnya Nabi SAW tidak mengerjakannya. Ini dalil yang menunjukkan bagi kita sekalian bahwasanya mengingkari kemungkaran, ini kan kemungkaran yang dilakukan oleh orang musyrikin. Pintu Ka'bah dia buat di atas, ya, Hijr nggak diterusin. Ini kan sebuah kesalahan kan. Nabi Ibrahim tidak membangun seperti itu. Ya, tapi ketika mengingkari dan merubah kemungkaran, kalau dapat menimbulkan kemungkaran yang lebih jelek, maka hendaklah pengingkaran kemungkaran itu tidak dilakukan. Menunjukkan kita sekalian dalam mengingkari kemungkaran terutama, seorang harus berpikir panjang dari dampak positif atau negatif yang terjadi dari pengingkaran kemungkaran. Kalau malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, hendaknya dijadikan pertimbangan untuk tidak dikerjakan. Pintu Ka'bah tidak berada pada tempatnya, Hijr nggak masuk bagian Ka'bah, ini kesalahan. Tapi kalau diperbaiki saat itu, orang-orang baru masuk Islam, akhirnya balik lagi murtad, nggak nerima Islam, salah sangka kepada Rasulullah, menuduh Rasulullah yang enggak, itu kekufuran. Mending mana? Biarin aja sebagaimana adanya, toh tidak menjadi esensi juga. Karena yang terpenting Ka'bah itu adalah arah kita ibadah dan kita enggak menyembahnya. Walaupun mungkin bentuk bangunannya agak keliru, pintunya keliru, enggak esensi juga. Tidak menjadi inti permasalahan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun itu suatu kesalahan menurut awal dibangunnya Ka'bah oleh Ibrahim. Tapi kalau diingkari dan diperbaiki, orang-orang malah salah paham, keluar dari Islam, murtad kembali, itu lebih jelek daripada Ka'bah dibangun sebagaimana adanya. Maka Nabi SAW tinggalkan dan biarkan Ka'bah itu sebagaimana adanya sampai saat ini, ya seperti itu. Ini sekarang nih, orang-orang taunya Ka'bah kan kotak ya. Coba kalau pemerintah Saudi atau siapapun tuh Ka'bah, hijir mau dibangun, masukin ke bagian Ka'bah. Kira-kira yang teriak siapa? Sedunia teriak. Wah ini ngerubah-rubah bangunan Ka'bah ini. Ya, apalagi banyak orang nggak kenal ini. Ini hadis Nabi SAW sahih. Ya, yang menunjukkan bagaimana bentuk bangunan Ka'bah itu seharusnya. Tapi kaum muslimin sekarang berada dalam keterasingan mengenal agamanya dengan benar. Ya, sehingga banyak kebenaran terkadang kalau dipaksakan justru malah menimbulkan keburukan yang lebih parah. Ya sudahlah. Dari dua keburukan mana yang lebih ringan? Ya mendingan kita ambil yang ringan untuk menghindari yang lebih buruk. Ya. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salam dalam bertindak, dalam melangkah. Ya. Kalau di depan kita nggak ada pilihan kecuali dua kejelekan, maka pilih dari dua itu yang lebih ringan. Apalagi dalam rangka menghindari keburukan yang lebih buruk, walaupun keputusan itu suatu keburukan, itu lebih baik daripada mendapatkan keburukan yang lebih buruk. Jadi yang ada di depan kita nggak selalu pilihannya dua kebaikan atau antara baik dengan buruk. Tapi terkadang pilihannya adalah dua-duanya buruk, dua-duanya jelek. Tapi ada dari dua keburukan itu yang lebih buruk. Bahkan ada dari dua keburukan itu yang akan menutup keburukan yang lebih buruk. Maka hendaklah seorang memutuskan untuk memilih keburukan yang dapat menghindari dari kejelekan yang lebih besar. Ya, ini keburukan, dibiarkannya Ka'bah sebagaimana adanya seperti bangunan yang dibuat oleh orang musyrikin. Tapi kalau itu menimbulkan kejelekan yang lebih buruk, ya udah tinggalkan. Apalagi tidak menjadi esensi. Ya, karena Ka'bah sendiri sekali lagi itu bukan berhalanya kaum muslimin menyembah bebatuan, enggak. Itu adalah arah yang Allah perintahkan untuk kita mengarah kepadanya ketika kita ibadah kepada Allah. Dan masing-masing umat itu punya syariat yang menjadi arah mereka tersendiri dalam ibadah, yang bukan mereka menyembah apa yang ada pada arah tersebut. Seperti Yahudi arahnya ke Baitul Maqdis. Apakah mereka menyembah tembok atau Baitul Maqdis di sana? Aqsa? Enggak, menurut mereka ya, atau harusnya. Tapi itu arah. Dulu juga Nabi SAW sebelum diperintahkan menghadap kiblat Ka'bah, Nabi menghadap kiblatnya ke Aqsa. Ya. Jadi ini menunjukkan kaum muslimin enggak menyembah Ka'bah, bukan menyembah bangunan tua itu. Lah buktinya dulu juga kiblatnya ke Aqsa. Tapi dia adalah arah ya, yang kita diperintahkan untuk mentaati Allah, kemana arah kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal ini adalah salat ya. Walhal hadirin yang dimuliakan Allah, ini 3 kejadian besar sebelum Nabi SAW diangkat sebagai seorang nabi, yang kejadian ini semakin mengokohkan ya keadaan beliau, ketokohan beliau, kebaikan beliau, karakter beliau, kiprah beliau di tengah-tengah masyarakatnya. Sehingga ini menjadi bantahan dan menolak siapa saja yang tidak mau mengikuti dan tidak mau beriman kepada beliau, padahal mereka paham dan kenal siapa beliau alaihissalam, yang gak mungkin berkhianat, yang gak mungkin berdusta, yang gak mungkin berbohong untuk apa yang dia ucapkan, dia seru, dia kabarkan. Sehingga kalau mereka menolak, sama saja mereka menolak diri mereka sendiri, sama saja mereka menyombongkan diri dari kebenaran.
Ya. Nah, ini wallahu taala jalla wa ala wa alam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini, ya, sedikit tentang sirah perjalanan Nabi SAW dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya untuk menguatkan keimanan kita, untuk menguatkan keyakinan kita, dan untuk menambah cinta kita kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin ini, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.